selamat bergabung dan selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang batuan metamorf sesuai tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen saya. Dan kali ini saya mempunyai teman juga yang akan menemani saya untuk berbicara mengenai batu metamorf ini. Kita panggil saja Raja Farhan Firdaus. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik. Sawang Sulna. Ya, siap. Baik. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Raja Farhan Firdaus dengan NPM 10070123116. Tadi saya sempat bagi karena saya belum memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadian dengan nomor mahasiswa 10070713133. Ya, berhubung tema kita berdua ini sama, tugas dari Pak Yunus ini temanya batuan metamorf. Betul. Ya, jadi sebenarnya metamorf itu apa sih? Ya, sebelum membahas mengenai batuan metamorf, kita terlebih dahulu akan membahas tentang jenis-jenis batuan. Ya, dalam umumnya jenis batuan itu terdapat ada 3 jenis, yaitu batuan metamorf, batuan beku, juga batuan sedimen. Tetapi di Indonesia terdapat 4 jenis batuan metamorf. 4 jenis batuan maksud saya, sorry. Di Indonesia terdapat ada batuan metamorf, ada batuan sedimen, ada batuan beku, dan juga yang paling membedakan dari pada umumnya itu yaitu piroklastik. Ya, betul sekali. Karena di Indonesia itu keterdapatan banyaknya sebaran gunung api. Ya begitu. Jadi dari dalam batuan metamorf sendiri kita bisa mendefinisikan bahwa batuan metamorf itu batuan yang mengalami perubahan dari batuan asalnya, atau bisa disebut juga sebagai batuan yang mengalami transformasi. Jadi pengertian batuan metamorf itu yang tadi Anda jelaskan. Ya betul. Oke. Itu dalam keterbentukannya juga kita bisa lihat dalam rock cycle atau dalam siklus batuan, yang dimana pada awalnya tuh batuan metamorf tuh berasal dari magma terlebih dahulu, dari magma yang membeku, kemudian bisa menjadi batuan beku dan mereka mengalami pelapukan atau tererosi sehingga bisa mengalami batuan metamorf. Ya, sejauh ini Raja, apa yang Anda ketahui tentang batuan metamorf? Ya, yang saya ketahui sejauh ini tentang batuan metamorf itu terbentuk karena adanya cycle. Adanya siklus batuan yang siklus batuan, betul. Jadi rock cycle itu adalah siklus batuan, di mana dari pertamanya batuan beku ya, atau magma yang membeku dari letusan gunung berapi, lelehan gunung berapi yang membeku, terus sudah tererosi atau mengalami pelapukan. Iya. Dan juga keterbentukan batuan metamorf ini sebetulnya sulit diperkirakan dalam segi waktu. Sangat lama waktunya. Ya, sangat lama, tidak bisa diperkirakan. Yang jelas kita pernah mendengar batuan metamorf itu tahu batuan itu terbentuknya dalam jutaan tahun. Jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Ya, tetapi kita tidak bisa menyebutkan secara spesifiknya bahwa batuan metamorf terbentuk secara berapa tahun atau. Ya, kan tadi sempat disinggung ya, batuan metamorf itu kan terbentuknya jutaan tahun, bahkan miliaran tahun ya. Waktunya tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa diperkirakan. Pasti kan batuan metamorf itu ada jenis-jenisnya tuh. Ya. Apa kira-kira yang Anda ketahui apa saja jenis-jenisnya? Sampai saat ini dari pembelajaran saya mengenai geologi dasar, atau kan geologi dasar itu sering membahas tentang batuan. Ya. Saya ketahui dari batuan metamorf itu terdapat banyak jenis batuan metamorf. Termasuk yang saya ketahui ada gneiss, ada pilit juga. Itu yang saya ketahui tentang batuan metamorf. Menurut para ahli, batuan metamorf merupakan batuan yang sudah diubah oleh panas ataupun tekanan yang intens ketika terbentuk dalam kondisi yang cukup panas dan tertekan. Ya, jadi pembentukan batuan metamorf ini memerlukan suhu juga tekanan yang sangat intens atau yang sangat kuat sekali. Batuan metamorf ini memerlukan suhu yang sangat besar sekali. Ya. Ada beberapa contoh batuan metamorf. Contohnya, 1. Batuan metamorf slate. 2. Batuan metamorf pilit. Ya, pilit. Ya. 3. Batuan metamorf gneiss. 4.
4 batuan metamorfosis, dan 5 batuan metamorf Ya. marmer. Tentunya dari semua jenis batuan metamorf yang tadi disebutkan oleh Raja itu memiliki karakteristik yang berbeda atau juga bisa memiliki manfaat yang berbeda pada umumnya. Ya. Adapun 4 proses pembentukan batuan metamorf ya. Satu, rekristalisasi adalah proses pelelehan atau peleburan kristal. Ya, pelewehan atau peleburan kristal dalam pembentukannya. Ya. 2, neoformasi adalah proses pembentukan kristal baru dari berbagai unsur-unsur yang hancur. Ya, jadi dari batuan sebelumnya sama batuan itu pun memiliki kristal-kristal juga, tetapi dalam pembaharuannya, dalam proses transformasinya, batuan metamorf ini memiliki kristalisasi yang membaharu juga atau memiliki kristalisasi yang baru juga. Ya, yang ketiga ada reformasi. Reformasi adalah sebuah proses perubahan sifat-sifat kristal-kristal tersebut. Ya, dari perubahan proses kristal-kristal tersebut sama tidak berbeda jauh dengan nomor 2 tadi yang disebutkan. Itu perubahan juga dan dia memiliki pembaharuan juga. Ya, dan yang terakhir ada degradasi, adalah yaitu proses penyederhanaan susunan-susunan kristal. Ya, itu dia. Jadi proses pembentukan batuan metamorf ini karena adanya perubahan komposisi mineral dalam dalam batuan asal ya. Perubahan tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan temperatur serta tekanan dan dari batuan sebelumnya. Ya, itu dia. Suhu yang melibatkan perubahan kimia akibat jatuhan magma biasanya berada antara 350 sampai 1200. Nah, ya jadi dalam perubahannya itu magma sendiri untuk bisa membentuk batuan metamorf memiliki panas suhu dengan berapa derajat tadi? 350 sampai 1200. 350 sampai 1500 derajat tuh bisa dibayangkan, kita bisa membayangkannya itu suhu yang sangat-sangat panas, dan batuan metamorf sendiri bisa terbentuk karena suhu yang dia mempunyai suhu yang sangat besar yang sekitar yang Raja sebutkan tadi. Jadi suhu dan tekanan itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Itu dua hal yang benar-benar mempengaruhi keterbentukan batuan metamorf. Ya. Suhu yang tinggi pada proses pembentukan batuan metamorf yaitu suhu yang mengakibatkan perubahan kimia akibat jatuhan magma. Betul. Adapun suhu rendah pada pembentukan batuan metamorf yang tidak mengakibatkan perubahan kimia akibat jatuhnya magma. Suhu rendah dan suhu tinggi pada proses pembentukan batuan metamorf itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali dalam pembentukan. Ya. Tekanan yang tinggi dapat mempengaruhi batuan metamorf melalui berbagai proses, yaitu 1. Metamorfosis tektonik. Ketika batuan beku atau sedimen mengalami penggabungan dengan lapisan-lapisan yang bertekanan tinggi ya, maka batuan tersebut akan mengalami perubahan akibat tekanan tinggi. Contohnya adalah batuan metamorf kontak seperti batolit, stok, lakolit, dan lain-lain. Ya, selain suhu, batuan metamorf pun jelas dipengaruhi dengan adanya tekanan yang sangat tinggi sehingga bisa batuan metamorf. Ya. Kedua ada metamorfosis dinamo. Dinamo, selain tektonik juga ada dinamo. Ya, ketika batuan mengalami tekanan tinggi dikombinasikan dengan panas dan tumbukan batuan tersebut akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh tekanan tinggi. Salah satu contohnya adalah batu sabak yang terbentuk karena tekanan tinggi dikombinasikan dengan panas dan tumbukan. Betul. Dan tumbukan sehingga ia berkombinasi untuk menguatkan agar bisa gitu. Nah, yang ketiga ada metamorfosis pneumatolitis.
Ketika batuan mengalami tekanan tinggi bersama dengan zat lain, batuan tersebut akan berubah karena tekanan tinggi. Contohnya seperti batuan topas yang terbentuk dari zat-zat yang masuk ke dalam batuan itu sendiri. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis batuan metamorf ya. Kali ini dari keterbentukan atau dari definisi yang kali ini yang kita bahas yaitu jenis-jenis dari batuan metamorfosis. Ya, yang pertama itu metamorf kontak. Metamorf kontak. Ya. Jadi batuan metamorf kontak itu adalah batuan yang diubah oleh suhu tinggi karena berada di dekat magma. Terutama di sekitar batuan intrusi, suhu sangat tinggi. Batuan metamorf kontak ini terbentuk karena batuan yang berada di sekitar magma atau lapisan batuan yang panas sehingga batuan tersebut mengalami perubahan bentuk. Contohnya batuan metamorf kontak yang sering ditemukan adalah batuan marmer. Ya, marmer itu bisa dibilang juga sebagai batuan metamorfosis kontak. Ya, terbentuk secara intrusi atau terbentuknya dari dalam inti bumi. Ya, yang kedua ada batuan metamorf dinamo, yaitu batuan metamorf dinamo adalah batuan yang dihasilkan dari proses pembentukan kulit bumi oleh tenaga endogen, adalah batuan yang berubah karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi dan waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga adalah batuan metamorf regional, yaitu batuan yang mengalami tekanan dan suhu sama dominan. Jadi tekanan dan suhunya itu sama ya. Ya, dominan ya. Ya, dominan terhadap keterbentukan dari suatu batuan. Contohnya dari batuan metamorf regional yaitu sekismika. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang batuan metamorf, dan serta kurang lebih dari kami atau pembahasan kami ada yang kurang atau mungkin ada kata-kata kami yang salah atau pandangan kami tentang batuan metamorf ada yang salah, itu mohon dimaafkan atau dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, prolit oleh suatu proses yang disebut metamorfisme. Batuan metamorf membentuk bagian yang cukup besar dari kerak bumi dan diklasifikasikan berdasarkan tekstur, selain juga oleh susunan mineral dan susunan kimianya. Berikut adalah siklus batuan di muka bumi. Di bumi, batuan mengalami siklus tertutup, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, atau artinya merupakan satu proses. Proses ini diawali dari magma atau panas pijar. Magma bisa bergerak ke atas sebagai lava melalui peristiwa vulkanik gunung berapi. Lava ini akan membeku yang akan menjadi batuan beku. Batuan beku apabila mengalami temperatur dan tekanan yang tinggi akan menjadi batuan metamorf. Namun, apabila batuan beku mengalami pelapukan dan erosi di dalam tanah, lalu menumpuk, akan menjadi material sedimen. Material sedimen, apabila mengalami penimbunan terus-menerus dan pengerasan, akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen, apabila diberikan panas dan tekanan yang intensif, akan menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf dapat meleleh dan akan menjadi magma. Batuan metamorf apabila mengalami uplift atau pengangkatan bisa kembali lagi menjadi material sedimen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batuan metamorf terbentuk dari batuan sebelumnya, seperti batuan beku, sedimen, bahkan batuan metamorf itu sendiri. Sehingga setiap batuan metamorf memiliki asal batuannya.